amazing win. How- Home win, home game. How about the atmosphere? What can I say? Look. I still believe we're still in the projects to qualify for World Cup. Timnas Indonesia benar-benar sukses mencuri perhatian dunia. Dengan label tim underdog, nyatanya hingga kini Merah Putih masih mampu bersaing untuk memperebutkan peluang melaju ke Piala Dunia 2026. Pada pertandingan melawan Bahrain kemarin, Indonesia pun berhasil mengamankan 3 poinnya. Dalam kemenangan ini, banyak pemain menonjol yang menjadi sorotan. Tak terkecuali pemain debutan Joy Palupesi. Bahkan klub Liga Belgia, SK Lommel pun juga turut bergembira menyambut debutnya bersama Timnas Indonesia. Sebagai informasi, SK Lommel sendiri merupakan salah satu klub dalam jaringan City Football Group atau CFG yang memiliki 13 klub di seluruh dunia. CFG juga merupakan konsorsium sepak bola milik Khaldoon Al-Mubarak dan juga Sheikh Mansour yang juga bos Manchester City. Dengan kata lain, Palupesi kini bermain untuk klub yang bersaudara dengan Manchester City. Seperti yang dijelaskan di atas, gelandang kelahiran Belanda itu baru saja menjalani debut meyakinkan bersama dengan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert mulanya tidak memilih Palupesi dalam laga pertama melawan Australia kemarin, di mana pada laga itu Indonesia harus digasak 5-1 dengan sektor tengah mendapatkan sorotan akibat underperform dari Nathan Juaon. Kluivert pun kemudian melakukan perombakan dengan mencopot Nathan dan menjadikan Palupesi sebagai starter. Dan hasilnya pun cemerlang, Palupesi menjadi bintang sebagai pemain nomor 6 atau gelandang bertahan. Duet antara Joy Palupesi dan Tom Haye pun nyatanya berhasil menciptakan lini tengah yang sangat kuat bagi Timnas Indonesia. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bermain bersama, tampaknya chemistry di antara mereka sudah terbentuk dengan baik. Haye tidak perlu terlalu banyak berlari naik turun, sehingga ia bisa lebih fokus untuk memberikan umpan-umpan berbahaya ke lini depan yang diisi oleh Ragnar Oratmangun, Marcelino, dan juga Oleh Romani. Joy Palupesi memang pemain bagus, intelijensi tinggi, skill oke, dan cepat beradaptasi. Dia membuat kerja Tom Haye lebih ringan dan bisa fokus sebagai pembagi bola. Demikianlah ungkap Haryanto menyoroti kontribusi Palupesi dalam permainan. Ia mengatakan kehadiran Joy Palupesi menjadi solusi lemahnya lini tengah Timnas Indonesia selama ini. Duet itu pun dianggapnya harus lebih dimatangkan lagi, atau keduanya lebih banyak diskusi untuk pertandingan berikutnya jelang lawan Cina dan juga Jepang. Dalam hal ini, kolaborasi Tom Haye dan Palupesi saat Timnas Indonesia menggulung Timnas Bahrain 1-0 mengingatkan warganet pada Haryanto kala duet dengan Kuncoro, yakni di Arema dan Persik 20 tahun lalu. Ex-kapten tim Persik itu pun masih ingat bagaimana dirinya sebagai junior dididik oleh Kuncoro tentang bagaimana bermain sebagai gelandang yang tangguh. Selain karakter Spartan, menurut Haryanto, seniornya yang kini jadi asisten pelatih Arema FC itu mengajarkannya teknik menjaga lawan, merebut bola, hingga membantu bertahan dan menyerang. Maka tak heran bila keduanya sempat bermain bersama di Arema, Persija, dan Persik. Pemain yang ikut mempersembahkan 2 gelar juara Liga Indonesia untuk Persik ini pun mengamati tandem Haye Palupesi sangat harmonis. Bahkan pasangan ini menjadi duet terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan sebagai bentuk kebahagiaan dari para supporter sampai menyandingkan Joy Palupesi dengan legenda Real Madrid Xabi Alonso. Hal itu tak terlepas karena keduanya memiliki sejumlah kemiripan, mulai dari posisi hingga nomor punggung yang dikenakannya. Joy Palupesi sendiri memang mengenakan nomor punggung 14 saat tampil bersama Merah Putih menghadapi Bahrain. Menanggapi hal itu, Palupesi mengaku sangat gembira bisa disandingkan dengan salah satu gelandang bertahan terbaik dunia. Meski demikian, ia memilih untuk rendah hati dan menilai bahwa dirinya berada sangat jauh dari level Xabi Alonso. Pemain berusia 31 tahun ini pun mengaku memang jika Xabi Alonso menjadi panutan dirinya sebagai gelandang bertahan. Sementara terkait nomor punggung 14, ia mengaku tak memilih nomor tersebut karena Alonso.
Saya suka nomor 14 karena itu bagus saat saya gunakan, tidak bercanda. Saya menggunakan nomor itu di mana saya menggunakan juga sebelumnya. Tapi yang terpenting, saya mencoba melakukan yang terbaik untuk tim ini. Kata Palu Persi. Dalam hal ini, SofaScore sendiri mencatat Palu Persi dalam pertandingan melawan Bahrain kemarin mencatatkan 45 sentuhan, 40 umpan dengan akurasi 85%. Ia juga berhasil melakukan 1 umpan lambung dan 2 sukses dalam darat dan udara, 2 sapuan, 1 intercept dan 1 tackle. Selain aksinya di lapangan, ada satu hal yang mencuri perhatian dari sosok Joy Palu Persi ini saat berseragam merah putih untuk pertama kali, di mana ternyata ia sudah hafal nyanyian lagu Indonesia Raya. Hal itu kemudian menarik perhatian warganet, mengingat Joy baru mendapatkan status kewarganegaraan WNI pada 10 Maret kemarin. Proses naturalisasi sang pemain pun terbilang cepat, dan tak disangka ia sudah hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Banyak fans di tanah air pun akhirnya mempertanyakan mengapa Kluivert baru memainkan Joy Palu Persi di laga kedua melawan Bahrain. Sedangkan saat Indonesia dihajar Australia, ia hanya menjadi pengisi bangku cadangan tim nasional. Tentu, Kluivert memiliki alasan kuat tersendiri dan tugas penting untuknya agar menjaga tren positif skuad asuhannya. Namun satu hal yang pasti, hadirnya Joy Palu Persi semakin melengkapi keping demi keping pemain keturunan Belanda di skuad Garuda. Palu Persi pun mengaku bermain untuk timnas Indonesia sangat istimewa dan merasa berada di rumah sendiri.